Shalom jemaat Tuhan, welcome to church. Kembali lagi kita dalam ibadah online GPSI Jakarta. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu kedua di bulan Februari tahun 2021. Saya percaya kita masih belajar tema yang sama, yaitu menghadapi perubahan zaman. Jadi kami mengundang saudara-saudara untuk terus mengikuti ibadah-ibadah selama bulan Februari ini agar tidak ketinggalan dengan mempelajari tema ini dan kita sama-sama bertumbuh belajar untuk menghadapi perubahan zaman. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang gereja ingin sampaikan. Yang pertama, ibadah masih akan dilaksanakan secara online sampai ada pemberitaan lebih lanjut. Jadi kami menghimbau saudara-saudara semua untuk jangan lupa subscribe ke channel GPSI Jakarta. Dan bagi saudara yang merasa terberkati, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman, ke keluarga-keluarga kita, ke kerabat-kerabat, agar kita semua sama-sama diberkati. Yang kedua, ibadah sekolah minggu tetap diadakan secara live, secara online setiap minggunya pukul 11 pagi dan link dapat diakses di link description box di bawah ini. Jadi bagi saudara-saudara semua yang memiliki anak-anak di rumah, ajak mereka untuk join ibadah sekolah minggu GPSI Jakarta agar anak-anak kita sama-sama bertumbuh dalam Kristus. Yang ketiga, kami tetap menghimbau saudara-saudara untuk terus berdoa dalam penanganan COVID-19 agar pandemi ini akan segera berlalu, dan kami juga menghimbau saudara-saudara untuk mengikuti protokol yang diberikan pemerintah. Jangan lupa menjaga jarak, memakai masker, menjaga kebersihan, dan yang paling penting menghindari kerumunan. Jangan keluar jika tidak diperlukan. Sama-sama kita mengikuti protokol ini, sama-sama kita melawan virus ini, dan sama-sama kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Dan yang terakhir, bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan maupun persembahan persepuluhan, dapat memberikannya di rekening yang akan tertera di layar ini. Kiranya apa yang kita berikan dengan setulus hati itu akan menjadi berkat buat gereja Tuhan dan dapat memanage dengan baik dan dapat memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Demikian pengumuman hari ini. Hari ini kita akan dilayani oleh PDP Sanselis Tawehula. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GPSI Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah minggu kali ini bukan ibadah yang biasa. Kita mau amini itu bersama. Kita pujikan nama Tuhan dengan lebih bersukacita. Haleluya. Kita pujikan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kita mau lebih lagi pujikan namanya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji,
hormat, kemuliaan. Kita mau bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan Raja, Raja keagungan. Oh, Raja keagungan. Haleluya Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan atas semua anugerahnya yang begitu mulia, begitu luar biasa atas hidup kita. Kita mau lebih lagi pujikan nama Tuhan. Kita mau lebih lagi rasakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Puji Dia, sembah Dia. Kita pujikan pujian ini dari awal. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan.
ku goyang, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Sembah Dia. Tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan bersama-sama. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Lebih lagi kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Lebih lagi, oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan. Tuhan, oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, Engkau ajaib atas setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, sekali lagi dalam doa kami mau katakan terima kasih Tuhan untuk semua berkat anugerah-Mu atas hidup kami
yang tiada pernah berkesudahan. Hari ini Tuhan, bukan ibadah biasa. Kami mau imani hari ini sebagai ibadah yang penuh dengan kuasa dari Engkau Tuhan. Biar Engkau bertahta, Engkau bersukacita di atas setiap pujian yang baru saja kami naikkan. Sebentar juga Tuhan, kami mau masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu hari ini Tuhan, kembali menguatkan kami, kembali mengokohkan kami Tuhan. Sehingga kami, Engkau mampukan sekali lagi, sehari lagi untuk bisa melalui hidup ini Tuhan dengan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Kiranya apa yang disampaikan Tuhan, apa yang diucapkan hanya dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Kami semua di sini, dari tempat di mana kami berada, dimanapun kami Tuhan, kami siap untuk membuka hati kami dan menerima kebenaran dari Engkau. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah. Salam, selamat pagi saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba waktunya bagi kita sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk semua kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada hari ini ya Tuhan. Kami boleh bertemu di dalam jaringan untuk beribadah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Sekarang Tuhan tiba waktunya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan Engkau. Hamba-Mu yang Engkau telah percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan, supaya menjadi saluran kebenaran bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah ya Allah Roh Kudus. Engkau adalah pembicara yang sesungguhnya pada hari ini. Kepadamu kuserahkan pemberitaan firman ini ya Tuhan. Segala sesuatu yang telah aku persiapkan tidak ada artinya kalau bukan karena Allah sendiri yang mengurapinya. Allah Roh Kudus sendiri yang memberitakannya lewat bibir lidah hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka Alkitab kita. Kita akan membaca 2 ayat pada hari ini, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-27, dan kemudian kita akan membaca 2 Petrus 3 ayat 3. Kalau sudah saudara menemukan, kita mulai membaca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 27, bacalah dengan bersuara yang jelas. Demikianlah firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 27. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Perhatikan kata, aku minta dengan sangat kepadamu. Kepada jemaat di Tesalonika, kepada para pemimpin jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus berkata, aku minta dengan sangat kepadamu. Tentu ada sesuatu hal yang menarik, hal yang penting, sehingga Rasul Paulus perlu menekankan dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Sekarang mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek
dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Petrus menulis bahwa yang terutama harus kamu ketahui, yaitu saudara dan saya harus mengetahui ini, bahwa pada zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita bulan ini adalah menghadapi perubahan zaman. Pada bulan Januari, kita telah berbicara banyak hal tentang mempersiapkan diri. Nah, pada bulan Februari kita akan mendalami mengenai perubahan zaman yang sekarang ini sedang melanda kita. Nah, maka pada hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita adalah menghadapi perubahan zaman, yaitu mengenai sekularisme. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita udah sering mendengar bahwa perubahan itu adalah sesuatu keniscayaan. Jadi, yang berubah adalah perubahan itu sendiri. Yang tidak berubah adalah firman Tuhan, tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, firman Tuhan tidak pernah berubah. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa juga tidak pernah berubah. Sampai hari ini, sampai yang akan datang. Di dalam Yesaya 54 ayat 10 berbunyi begini. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Sebuah janji kepada setiap orang percaya kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, tapi kasih setia Tuhan, perjanjiannya, janji-janjinya yang telah diucapkan sejak zaman dahulu, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berhenti sampai janji itu digenapi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa tantangan kita yang kita hadapi sebagai orang percaya, sebagai gereja pada zaman-zaman hari-hari belakangan ini? Yang kita hadapi adalah sekularisme. Itulah sebabnya pada hari ini kita akan membicarakan itu melalui ibadah ini. Mari kita fokus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan, untuk mempelajari bagian-bagian yang penting dari firman Tuhan tentang sekularisme. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya begini, mengapa zaman atau era atau masa berubah? Mengapa zaman atau era atau masa berubah? Mengapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Jawabannya kita temukan dalam Kejadian 3 ayat 29. Mari kita membacanya. Kejadian 3 ayat 29, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kejadian pasal 3 ayat 22 memberikan informasi kepada saudara dan saya bahwa sesungguhnya hidup kita kekal abadi sampai selama-lamanya.
Tetapi ketika orang tua kita, nenek moyang kita Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka kemudian masa hidup kita, zaman kita itu, era kita dan masa kita pun menjadi terbatas. Tuhan kemudian mengubahnya yang tadinya selama-lamanya menjadi dibatasi. Maka kemudian kita mengenal istilah era atau zaman. Apa dampaknya dalam kehidupan kita? Yang pertama di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8 kita membacanya. Inilah dampaknya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Setelah kejatuhan di dalam dosa, di Taman Eden, semua manusia keturunan Adam dan Hawa itu, yaitu saudara dan saya termasuk kita semua, mengalami Pengkhotbah 1 ayat 8 yang berkata bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Semua ada waktunya. Semua ada batas-batasnya. Semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Apa saja? Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Semua ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat yang kelima, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Semua ada waktunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah ayat-ayat ini telah terjadi hari ini? Dulu, sebelum pandemi COVID-19 yang melanda kita hari-hari belakangan ini, bukankah saudara kalau ketemu cipika-cipiki, berpelukan, saling berpelukan karena baru bertemu, bersalaman. Bukankah ada waktu untuk memeluk? Sekarang Anda tidak boleh lagi memeluk. Sekarang waktu untuk menahan diri untuk tidak memeluk. Semua itu terjadi karena kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa di Taman Eden melanggar hukum Allah yang selanjutnya terjadi pada kita. Kemudian Bapak dan Ibu, ada kualifikasi waktu yang terjadi dalam hidup kita. Ada yang namanya kronos, ada yang bernama kairos, ada yang bernama aion. Kronos itu adalah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Itu adalah kronos. Itu adalah waktu saudara dan saya. Waktu kita. Saudara berada di dalam detik setiap hari, dalam menit, dalam jam, dalam hari, dalam minggu, dalam bulan, dan dalam tahun. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ketika tiba hari lahir, tiba bulan lahir, maka kita berkata, Happy Birthday. Tidak tepat kalau Anda mengatakan selamat ulang tahun, itu tidak tepat. Karena apa? Saya lahir tahun 1961. Lahir tahun 1961. Tahun 1961 hanya terjadi satu kali. Jadi saya tidak boleh bilang selamat ulang tahun.
Yang benar adalah selamat mengenang hari lahir atau bulan kelahiran. Selamat merayakannya. Karena apa? Waktu berjalan terus. Waktu tidak pernah kembali. Itu adalah kronos. Waktu menuju kepada akhirnya bagi setiap manusia. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh anatomi tubuh kita, sel-sel dalam tubuh kita ada umurnya, ada usianya. Sehingga makin hari kita makin tua. Dan pada akhirnya tak berdaya lagi. Itu adalah kronos. Itu adalah waktu. Itu adalah era saudara. Itu adalah zaman saudara. Itu adalah masa saudara. Nah, di dalam setiap menit yang kita hadapi, dalam setiap hari yang kita hadapi, setiap minggu yang kita hadapi, ada waktu-waktu tertentu di mana ada kesempatan, ada momentum. Itu adalah kairos. Tergantung apakah kita mampu memanfaatkan, menggunakan kesempatan itu, momentum itu dengan sebaik-baiknya. Untuk kebaikan kita, untuk keperluan kita, untuk kepentingan kita. Mampukah kita menggunakan kesempatan itu? Maka itu orang mengarang lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah momentum untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Kualifikasi waktu yang ketiga adalah aion. Dia adalah waktu Tuhan. Kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 3 ayat 22 tadi. Apabila kita waktu itu Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan, memakan buah pohon kehidupan, itu yang dimakannya, maka yang terjadi adalah kita tidak akan mengalami kronos, kita tidak akan punya kairos, tapi kita akan punya aion, sama dengan yang waktunya yang Tuhan miliki. Tetapi apa daya, yang dia makan adalah buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, buah pohon yang dilarang oleh Tuhan. Ketika dimakannya, terjadilah perubahan, yaitu waktu hidup kita menjadi terbatas. Segala sesuatu di bawah matahari ada waktunya, ada batasnya. Bagaimana kita memanfaatkannya dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kembali kepada tema kita tentang sekularitas. Zaman kita yang terbatas ini, belakangan ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dilanda oleh sesuatu yang namanya sekularitas. Beberapa fenomena yang terjadi akibat dari perubahan zaman itu, antara lain Bapak Ibu, stagnasi. Stuck, tidak mau berubah. Ada nggak yang tidak mau berubah? Ada yang tidak mau berubah. Lihatlah suku-suku terasing. Saudara dan saya generasi yang sudah mapan. Pada umumnya orang tidak mau lagi berubah, tidak suka lagi mengubah. Ketika dia sudah berada pada zona nyaman, dia sudah tidak mau berubah. Stuck, dia maunya stuck seperti itu. Dia maunya tidak berubah. Dia maunya tetap, dia nggak mau lagi berubah. Itu adalah beberapa fenomena perubahan zaman. Adakah yang seperti itu? Ada. Suku terasing. Saya pernah masuk ke suatu suku terasing di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Namanya suku Kajang. Semua mereka berpakaian hitam. Mereka nggak pakai handphone. Mereka nggak pakai listrik. Mereka tidak menggunakan minyak tanah. Segala-galanya mereka tidak mau menggunakannya. Mereka tidak ingin berubah dari kondisi itu. Tetapi mereka juga punya alasan-alasan tersendiri. Apalagi yang terjadi saudaraku? Yang terjadi adalah disrupsi. Kita sudah pernah membicarakan ini. Disrupsi itu artinya tercabut dari akarnya. Atau hilang. Tidak terhubung lagi. Disrupsi itu adalah perubahan besar dan mendasar dalam kehidupan kita.
Disrupsi tidak terjadi secara bertahap seperti orang naik tangga, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi disrupsi itu terjadi seperti sebuah ledakan gunung berapi. Semuanya tiba-tiba berubah. Semuanya harus tiba-tiba berubah. Bukankah pandemi COVID-19 telah menjadi disrupsi buat kita? Hari-hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak boleh keluar rumah. Sudah setahun lamanya putra-putri kita belajar dari rumah. Dan selama setahun itu pula bapak dan ibu yang sekarang ada di rumah, yang punya anak mulai SD, SMP, SMA, menjadi guru bagi anak-anaknya. Bukankah itu suatu disrupsi? Suatu perubahan yang mendadak, yang tiba-tiba. Suatu perubahan yang meluluhlantakan ekosistem kehidupan kita yang lama. Dan menggantinya dengan ekosistem yang baru sama sekali. Yang sekarang kita beribadah, biasanya bertatap muka. Sekarang kita bertatap muka, bertatap maya namanya. Bapak Ibu melihat layar monitor. Masihkah dapat beribadah, dapat merasakan jamahan Tuhan lewat ibadah seperti itu? Tapi itu adalah faktanya. Itu adalah disrupsi. Dan kita tidak bisa menghindari disrupsi itu. Disrupsi itu telah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah disrupsi. Disrupsi telah terjadi di semua aspek kehidupan kita. Di dalam industri, yang biasanya kita ke mall, sekarang kita bisa berbelanja hanya dari handphone kita. Dan nanti segala-galanya yang kita pesan akan datang dengan sendirinya. Itu adalah disrupsi dalam bidang industri, dalam bidang perdagangan. Kita tidak bisa lagi meninggalkan dunia digital. Mau tidak mau. Dulu kemana-mana kita harus mengantongi uang. Sekarang ketika Anda makan, Anda berbelanja, cukup mengeluarkan handphone dan melakukan transaksi dengan handphone saudara dan saya. Itu adalah disrupsi yang terjadi secara tiba-tiba, dan itu terjadi dalam hidup kita pada hari-hari belakangan ini. Globalisasi di seluruh dunia. Kita mendengar atau mengetahui teori tentang dunia datar, tentang bumi datar. Kenapa dunia datar atau bumi datar? Bukankah bumi bulat? Tetapi dalam era teknologi, dalam era digital, sesungguhnya bumi itu datar. Karena apa? Karena semua orang dapat mendapatkan informasi yang sama pada waktu yang sama. Jadi apapun informasi yang terjadi, saudara dan saya dapat memilikinya. Lalu semua itu terjadi dalam waktu yang sama. Jadi sesungguhnya dunia sebetulnya dalam konteks teknologi, konteks digital, semuanya rata adanya. Karena kita bisa mengaksesnya. Itu adalah globalisasi yang terjadi melanda hidup kita hari-hari belakangan ini dan ke depan. Di balik semua itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan segala kemajuan yang terjadi pada hari-hari belakangan ini, maka terjadi penguatan pada sekularisme. Itu yang akan menjadi topik kita. Menguatnya faham sekularisme. Saudara yang dikasihi Tuhan, faham sekularisme pertama kali diperkenalkan oleh Niccolo Machiavelli. Sekularisme adalah sebuah gerakan di mana pemerintah dan negara mengurus bagian duniawi dan gereja hanya mengurus bagian surgawi. Hal ini didorong oleh karena pada waktu itu dominasi gereja sangat tinggi. Sangat besar, mendominasi seluruh aspek kehidupan masyarakat pada waktu itu. Nah, kemudian muncullah gerakan untuk keluar dari pengaruh itu. Gerakan itu bernama sekularisme. Ingin memisahkan dari gereja. Sehingga, saudara yang dikasihi Tuhan, gerakan sekularisme ini yang dipelopori oleh Niccolo Machiavelli ini ingin menyampaikan bahwa urusan duniawi itu urusan pemerintah, urusan negara. Gereja cukup mengurusi hal-hal surgawi.
gereja dan negara terpisah dalam kontennya, dalam hal yang menjadi bagian untuk diurus. Gereja tidak boleh mencampuri negara, sebaliknya negara pun tidak boleh mencampuri urusan-urusan gerejawi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, negara tidak boleh menguasai agama, dan sebaliknya. Itu adalah gerakan sekularisme, ingin memisahkan diri dari agama. Dengan munculnya berbagai kemajuan yang begitu hebat belakangan ini, maka gerakan sekularisme ini seolah-olah mendapat tempat yang baru. Gerakan sekularisme yang dipelopori oleh Niccolo Machiavelli ini sebetulnya ingin mengesampingkan peran agama dari peraturan kehidupan dunia. Udah, agama jangan mengatur kehidupan di dunia, cukup mengatur kehidupan yang berhubungan dengan surga. Sekularisme juga sebetulnya menuntun manusia untuk menempatkan agama hanya pada ranah individu saja, dan wilayah spiritual hanya pada wilayah moral dan teknologi saja, yang lainnya tidak. Agama tidak boleh ikut campur mengatur kehidupan pribadi kita, kehidupan individu kita. Itu tidak boleh terjadi. Itulah faham sekularisme. Faham sekularisme mengajarkan bahwa manusia bebas mengatur hidupnya sendiri tanpa campur tangan Tuhan Allah. Mengerikan bukan? Gerakan ini menghendaki supaya manusia yang telah diberi kehendak bebas oleh Tuhan, maka kehendak bebasnya itu hendak dia gunakan sendiri untuk mengatur hidupnya sendiri tanpa campur tangan Tuhan Allah, tanpa campur tangan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam firman Tuhan. Aturan-aturan gereja yang bersumber daripada kebenaran firman Tuhan. Itulah gerakan sekularisme yang ingin memisahkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai tantangan zaman yang Anda hadapi dan saya hadapi hari ini, itulah yang bernama sekularisme. Mari kita melihat lebih jauh lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penelitian tentang sekularisme dilakukan oleh dua orang, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari lihat monitor kita. Yang pertama oleh Dr. Pippa Norris dan yang kedua oleh Profesor Ronald Inglehart. Mereka melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana hubungan antara tingkat kepuasan atas kebutuhan ekonomi dengan tingkat religiusitas manusia. Tentang tingkat religiusitas manusia terhadap tingkat kepuasan hidup manusia. Mereka melakukan pada 74 negara di bagian belahan dunia dan mereka menemukan hasil penelitian sebagai berikut. Berkembangnya sekularisme dan melemahnya agama bukan disebabkan oleh ilmu pengetahuan. Hasil penelitian mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak menentukan berkembangnya sekularisme dan melemahnya agama. Ternyata bukan ilmu pengetahuan. Ternyata tingkat religiusitas berbanding terbalik dengan berbagai indikator pemenuhan kebutuhan dasar seperti penghasilan ekonomi, angka harapan hidup, dan akses pendidikan. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat religiusitas manusia. Hasil penelitian mereka mengatakan bahwa semakin bagus pemenuhan dasar kebutuhan manusia, maka kepentingannya, keperluannya terhadap agama menjadi melemah, menjadi berkurang. Karena dia merasa seluruh kebutuhannya sudah terpenuhi. Dia sudah nyaman, dia sudah tidak perlu apa-apa lagi. Angka harapan hidupnya meningkat oleh karena kebutuhan ekonominya terpenuhi. Dia bisa memakan segala macam vitamin, berolahraga dan lain sebagainya.
itu membuat angka harapan hidupnya menjadi meningkat, maka sesungguhnya dia tidak butuh agama lagi. Dia tidak butuh Tuhan lagi. Itu hasil penelitiannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Norris dan Engelhardt menyimpulkan bahwa semakin kebutuhan dasar terpenuhi, maka masyarakat semakin tidak membutuhkan sosok Tuhan atau dewa-dewa. Apakah hal itu terjadi hari-hari belakangan ini? Bahkan mungkin Bapak dan Ibu juga mengalaminya. Ketika segala sesuatunya terpenuhi, apakah intensitas hubungan kita mencari Tuhan juga tetap meningkat atau bahkan menurun? Jawabannya ada di dalam hati saudara masing-masing. Tapi ini penelitian 74 negara bagian. Saya ulangi kesimpulannya. Semakin kebutuhan dasar terpenuhi, maka semakin masyarakat tidak membutuhkan sosok Tuhan atau dewa-dewa. Pada negara-negara yang ekonominya maju, kebutuhan dasar sudah terpenuhi, sehingga masyarakat tidak lagi membutuhkan sosok Tuhan atau agama untuk meringankan penderitaan. Pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat pun melemah. Bukankah hal ini terjadi di negara Eropa? Bukankah kita mendengar, membaca, menerima informasi bahwa banyak gereja-gereja yang tutup? Bahwa ditemukan beberapa gereja telah berubah menjadi peribadahan agama lain? Bukankah karena kebutuhan ekonominya terpenuhi, kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi? Dalam hal ini, saudara yang dikasihi Tuhan, sekularisme berhasil melanda kehidupan dunia hari-hari belakangan ini. Tetapi di lain pihak, penelitian mereka juga menemukan bahwa di negara-negara berkembang yang kebutuhan ekonominya, kebutuhan dasar hidupnya belum terpenuhi dengan baik, di situ tingkat religius masyarakat masih tinggi, masih mencari Tuhan, masih mengandalkan Tuhan. Dan itu masih terjadi di negara kita pada hari ini. Buktinya saudara dan saya hari ini masih beribadah bersama-sama walaupun bertatap maya. Itu menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan dasar hidup kita belum terpenuhi, saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita masih mencari Tuhan. Semoga suatu ketika nanti kebutuhan ekonomi kita sudah baik, sudah terpenuhi dengan baik, hal-hal yang mendasar yang menjadi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan terpenuhi dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya tetap mencari Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa itu adalah tantangan perubahan zaman yang terjadi pada hari ini. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, sekularisme juga berkembang seiring meningkatnya kepercayaan pada penegakan hukum. Ketika hukum ditegakkan dengan benar, maka muncullah rasa aman, muncullah rasa tentram. Ketika kita hidup di satu lingkungan di mana kita semua sama-sama beragama yang sama-sama beribadah kepada Tuhan, maka tidak ada rasa curiga terhadap tetangga kita. Karena kita tahu tetangga kita juga takut kepada Tuhan. Sehingga timbullah rasa aman, timbullah rasa tentram. Nah, Ara Norenzayan dari University of British Columbia menemukan, saudara, dalam satu penelitiannya bahwa agama penting karena ia menjadi sistem yang memastikan berlangsungnya rasa saling percaya dalam masyarakat. Agama. Tapi ternyata dia juga menemukan sisi yang lain. Bahwa ketika rasa aman terpenuhi oleh penegakan hukum, oleh hukum yang bagus, yang benar, ketika itu terpenuhi, ternyata saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
terjadilah pergeseran, terjadilah pelemahan agama. Ternyata takut kepada Tuhan tidak menjadi penting. Justru lebih takut kepada hukum. Itu menjadi lebih penting. Sehingga semua orang taat kepada hukum. Lebih taat kepada aturan hukum daripada taat kepada Tuhan. Itu Profesor Ara Norenzayan menginformasikan kepada kita. Di negara-negara Eropa Barat, peranan Tuhan dan agama sebagai pengawas sudah digantikan dengan sistem hukum dan praktik penegakan hukum yang baik. Di sana angka korupsi rendah, angka kepercayaan pada penegakan hukum juga tinggi. Hal itu kemudian mengubah persepsi, mengubah perspektif dari orang-orang di sana. Sehingga mereka lebih mengandalkan, lebih percaya kepada hukum. Dan melupakan Tuhan. Dan mengabaikan hukum-hukum Tuhan. Yang hari ini sampai selama-lamanya, selama hayat di kandung badan, selama dunia ini, masih ada hukum-hukum Tuhan tidak akan berubah. Yang berdosa tetap akan dihukum. Yang percaya, yang setia kepada Tuhan akan menerima mahkota kehidupan. Sampai hari ini, itu tidak berubah. Tanpa rasa aman yang diberikan oleh lembaga-lembaga itu, agama akan tetap menjadi sistem utama yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Dan itulah yang terjadi di negara kita. Ini mungkin menjelaskan kenapa figur-figur agamis dan konservatif mudah mengambil hati masyarakat secara politik. Bagi kita-kita yang tidak mempelajari firman Tuhan dengan benar, tidak mendalami ajaran agama kita dengan benar, fenomena ini, fenomena bahwa agama tetap menjadi sistem utama yang beredar di dalam kehidupan bermasyarakat, telah digunakan oleh orang-orang yang menganut faham sekularisme. Sehingga muncullah radikalisme. Muncullah gerakan-gerakan radikal yang menjerumuskan. Tetapi semua itu berlindung, dibungkus oleh agama. Itulah sebabnya tantangan kita hari-hari ini. Sekularisme perlu kita pahami secara lebih mendalam lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita melihat, kita simpulkan beberapa fenomena sekularisme yang terjadi pada hari-hari belakangan ini dan ke depan, yang melanda dunia, yang menjadi tantangan perubahan zaman yang kita alami belakangan ini. Berdasarkan penelitian-penelitian yang tadi sudah kita dengar, saudaraku, kita mencatat beberapa hal. Yang pertama, sekularisme berkembang ketika kebutuhan ekonomi terpenuhi dan kebutuhan dasar terpenuhi. Disitulah sekularisme berkembang. Ingat, sekularisme adalah gerakan untuk memisahkan manusia, masyarakat dari aturan-aturan hukum Tuhan menjadi aturan-aturan dirinya sendiri, kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri, melupakan ajaran-ajaran hukum-hukum Tuhan. Sekularisme berkembang seiring meningkatnya kepercayaan pada hukum dan pada penegakan hukum. Ketika rasa aman terjadi, maka nilai-nilai rohani, nilai-nilai agama menjadi melemah dalam kehidupan kita. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kemajuan teknologi dan globalisasi tidak menjadi faktor utama berkembangnya sekularisme. Saya ulangi, saudara. Kemajuan teknologi dan globalisasi tidak menjadi faktor utama berkembangnya sekularisme. Tetapi teknologi dan globalisasi hanya menjadi kendaraan untuk berkembangnya sekularisme di dunia. Pada awalnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman Niccolo Machiavelli, sekularisme dan teknologi berkembang bersama-sama.
Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, teknologi berkembang sangat pesat. Maka yang terjadi belakangan ini, hari-hari ini adalah sekularisme menumpang pada teknologi. Jadi hati-hati dengan teknologi yang kita pakai. Jangan-jangan teknologi, gadget handphone yang kita punya telah merampas waktu kita untuk menjumpai Tuhan. Telah mengambil waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Itu adalah sekularisme. Kita perlu berhati-hati. Karena apa? Sekularisme telah menumpang pada kemajuan teknologi. Waspadalah agar saya dan Anda tidak berubah menjadi sekuler gara-gara teknologi itu. Waspadalah agar kehidupan beragama saya dan Anda tidak berubah menjadi formalitas. Karena ini merupakan bentuk implisit dari sekularisme. Mari kita mewaspadai tantangan sekularisme ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berada dalam dunia yang seperti itu pada hari-hari belakangan ini. Maka pertanyaan pentingnya bagi saudara dan saya adalah, apa yang harus saya dan gereja lakukan untuk menaklukkan sekularisme? Saya ulangi, apa yang harus saya dan gereja saya lakukan untuk menaklukkan sekularisme? Yang pertama, saudara, meningkatkan kualitas gereja dan anggotanya agar terampil melakukan perlawanan terhadap kampanye melawan agama. Mari kita baca Yesaya 1 ayat 17. Yesaya 1 ayat 17 berbunyi demikian, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita konsisten. Artinya ada empati, ada kepedulian kepada orang lain. Itu belum diubah oleh Tuhan sampai hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja harus meningkatkan kualitas anggotanya dengan pembelajaran firman Tuhan secara masif. Mempelajari firman Allah secara berencana dan sistematis. Gereja harus punya program itu untuk menjamin anggotanya, menjamin jemaatnya untuk tetap belajar firman Tuhan, untuk tetap memperoleh pembelajaran firman Tuhan yang benar, yang murni sesuai firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja harus memfasilitasi pembelajaran dan praktik firman Allah untuk perorangan dan kelompok. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 11 ayat 29 Tuhan Yesus berkata, oleh karena itu pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Oleh karena kita harus menegakkan, mengikuti hukum-hukum Tuhan yang bertentangan dengan hukum dunia ini, maka itu menjadi kuk. Tetapi Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kemenangan. Itulah sebabnya Petrus pun berkata, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Itulah sebabnya saudara dikasihi Tuhan, gereja dan anggotanya harus dilatih untuk terampil menjalankan firman Tuhan, memegang teguh firman Tuhan. Harus difasilitasi dengan pembelajaran, tidak berhenti mempelajari firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan yang berikutnya, saudara? Gereja tidak mungkin stagnan dalam hal teknologi. Gereja harus mengadopsi teknologi digital. Gereja harus memanfaatkan teknologi digital untuk fasilitasi pembelajaran dan praktik firman Allah secara luas dan masif. Ini adalah salah satu buktinya.
Gereja kita cukup adaptif terhadap teknologi. Tetapi hal ini masih perlu ditingkatkan lagi. Yang selama ini Bapak Ibu hanya menerima secara pasif, satu arah. Gereja kita perlu meningkatkan pelayanannya lagi, menjadi dua arah, dengan bertatap maya, dengan saling melihat. Hari-hari belakangan ini di sekolah kami telah menggunakan Zoom meeting. Maaf, saya menyebutkan merek. Menggunakan Google Meet untuk belajar bertatap maya dengan anak-anak. Gereja kita pun perlu melakukan itu. Untuk meningkat dari waktu ke waktu. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi akan berakhir. Kita tidak pernah mengetahuinya. Yang kita ketahui adalah kita punya teknologi yang bisa menghubungkan kita satu dengan yang lain. Pada kegiatan tengah minggu yang dulu pernah kita lakukan tetapi tidak pernah terpenuhi dengan baik, akhirnya dihentikan. Oleh karena kita harus datang secara fisik. Teknologi membantu kita untuk bisa pendalaman Alkitab secara terhubung satu dengan yang lain. Kalau di dalam dunia teknologi namanya itu daring sinkronus. Kita terhubung, kita bisa berkomunikasi, kita bisa bertanya kepada pengkhotbah, kepada pemimpin PA. Kita bisa bertanya, kita bisa berdiskusi secara langsung. Walaupun dari tempat kita yang berbeda. Gereja harus memfasilitasi ini ke depan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita perlu memikirkan itu dan mengambil tindakan itu. Kita perlu memberikan edukasi tentang penggunaan teknologi digital dan sosial media. Coba lihat di situ Bapak Ibu, semua orang pasti buka YouTube. Sekarang pun Bapak Ibu beribadah buka YouTube. Dan di sana banyak informasi. Tapi kita perlu edukasi untuk itu. Hal apa lagi kah yang perlu kita lakukan? Yang saya dan gereja harus lakukan untuk menaklukkan sekularisme? Yang ketiga adalah harus mengidentifikasi pengaburan nilai moral keagamaan. Mari kita buka, saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 11 sampai 18. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Mereka telah melakukan itu. Tetapi Rasul Paulus berkata, nasihatilah seorang akan yang lain. Bukankah dengan teknologi digital dalam jarak yang berjauhan kita bisa saling menasihati? Bukankah kita bisa mendoakan satu sama lain? Bukankah ketika Bapak dan Ibu sakit dan menghubungi Bapak Gembala dan minta didoakan? Bukankah doa tetap bisa dilaksanakan walaupun kita tidak hadir? Bukankah kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu? Bukankah waktu itu adalah Tuhan punya? Tuhan yang punya waktu? Jadi Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Dimanapun kita berada, kita bisa tetap terhubung dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Tetapi dengan sesama kita, kita dibantu oleh teknologi. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Rasul Paulus berkata mengenai menghormati hamba-hamba Tuhan. Menghormati berarti mendoakan, mendukung mereka. Membantu mereka. Memberikan masukan, memberikan pemikiran bagaimana supaya gereja berkembang. Bagaimana supaya gereja dapat memfasilitasi anggotanya untuk bisa belajar firman Tuhan setiap hari. Itu perlu kita lakukan sebagai rasa hormat kita. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu damai seorang dengan yang lain. Itu adalah firman Tuhan. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apakah yang harus kita lakukan dalam hidup kita
untuk bisa menaklukkan sekularisme yang melanda zaman kita hari-hari belakangan ini. Pesan Rasul Paulus kepada Tesalonika memberitahukan kepada kita poin-poin penting. Saling menasihati dan membangun, menghormati hamba-hamba Tuhan, berdamai dengan orang lain, saling menegur, saling menghibur, saling membela, dan sabar satu dengan yang lain. Melakukan kebaikan, bersukacita walaupun dalam kesulitan, memiliki kehidupan doa, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Yang keempat yang harus kita lakukan untuk menaklukkan sekularisme dalam hidup kita sebagai tantangan zaman adalah mengidentifikasi gaya hidup tanpa Tuhan yang dianggap normal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dulu LGBT itu tidak normal. Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa sekarang di negara-negara Amerika, Eropa, bahkan sudah masuk ke Indonesia, LGBT sudah menjadi satu gaya hidup yang normal, yang diterima, yang mendapat perlindungan hukum. Kita harus mampu mengidentifikasi gejala-gejala itu yang terjadi dalam masyarakat, dalam lingkungan kehidupan kita. Dan untuk bisa mengidentifikasi itu hanya ada satu caranya, yaitu jangan padamkan roh. Tetaplah terhubung dengan Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, jangan padamkan roh. Konsumerisme, individualistis, dan kriminalitas. Tadinya membunuh itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi belakangan ini pembunuhan menjadi seperti sesuatu yang biasa. Aborsi sesuatu yang biasa. Dan orang tidak takut lagi untuk melakukannya. Nah, kita sebagai orang percaya harus mampu mengidentifikasi gaya hidup seperti ini. Dan itu adalah sekularisme dalam hidup ini. Yang tadinya tidak normal sekarang menjadi biasa. Menjadi biasa. Memaki-maki tadinya itu tidak biasa, sekarang menjadi biasa. Berteriak tadinya tidak biasa, sekarang menjadi biasa. Menghina orang itu tadinya sesuatu yang tidak biasa, sekarang menjadi biasa. Untunglah kita punya aturan hukum yang mengatakan penghinaan, fitnah, dan lain sebagainya bisa dituntut di ranah hukum. Tapi kita harus mampu mengidentifikasi gaya hidup seperti ini yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kita. Supaya kita jangan sampai terdisrupsi, tergerus nilai-nilai rohani kita. Kita terbawa oleh arus sekularisme. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, yang harus saya dan gereja lakukan untuk menaklukkan sekularisme adalah ajaran pemuka agama, pengajar, pengkhotbah, dan pemimpin gereja bukan untuk dijalankan, tetapi untuk diuji oleh orang percaya. Dalam 1 Tesalonika ayat 19 sampai 21 saya akan membaca untuk kita. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ajaran-ajaran pemuka agama yang saudara dengar, yang melanda saudara, yang membombardir saudara setiap hari, bukan untuk dilakukan, tapi untuk diuji. Kalau benar, mari melakukannya. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, mari melakukannya. Tetapi itu perlu diuji. Tidak ditelan mentah-mentah. Perlu diuji. Pertanyaannya saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya saya menguji? Ada beberapa panduan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, perhatikanlah watak mereka. Siapakah dia? Pengajar, pengkhotbah, pemimpin gereja seperti saya berkhotbah hari ini. Perhatikanlah watak. Apakah Galatia 5 ayat 22-23 yang berbicara tentang buah roh terjadi?
Apakah dilaksanakan dengan baik, dengan benar, dengan sempurna? Kalau belum sempurna, saudara yang dikasihi Tuhan, dilakukan oleh hamba Tuhan, oleh para pengajar, oleh para pengkhotbah, oleh para pemimpin gereja. Kalau belum sempurna, 9 buah roh itu dilakukan, jangan diviralkan di dalam sosial media. Jangan diviralkan, itulah perlunya ada edukasi. Jangan diviralkan. Tapi yang perlu dilakukan apa? Tegurlah satu dengan yang lain. Tegurlah dengan kasih. Beritahukanlah dengan penuh kasih kepada mereka. Tetapi untuk menguji ajaran itu benar atau tidak, perhatikanlah watak orang yang menyampaikan itu. Apakah sudah sesuai dengan buah roh? Kalau tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, ya kita tidak boleh mengikutinya. Nah, bagaimana saya tahu bahwa ini sesuai dengan ajaran Alkitab atau tidak? Maka kembali kepada poin pertama tadi, pembelajaran firman Tuhan yang masif perlu dilakukan oleh gereja untuk membentengi anggota-anggotanya. Yang kedua adalah perhatikan motivasi mereka. Apa motivasinya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah orang itu menghormati Kristus? Apakah orang itu memimpin gereja kepada pengudusan? Apakah orang itu menyelamatkan orang-orang yang terhilang atau bahkan membuangnya? Apakah orang itu, pemimpin gereja itu, memberitakan serta mempertahankan Injil Kristus dan ajaran para rasul? Mari kita lihat, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Filipi pasal 1, Anda bisa membacanya. Filipi pasal 1 ayat 6. Apakah orang itu menyampaikan Injil Kristus atau tidak? Nah, supaya kita tahu apakah itu Injil Kristus atau tidak, kita perlu roh Allah untuk menyala-nyala dalam hidup kita. Kita perlu belajar tentang Injil sebagai kekuatan Allah. Itulah sebabnya gereja perlu memfasilitasi kita. Itulah sebabnya kita perlu membuat komitmen diri kita untuk mempelajari firman Tuhan. Dan bersyukurlah kita kepada Tuhan bahwa gereja memfasilitasi kita hari-hari ini. Walaupun memang masih perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panduan berikutnya untuk bisa melihat apakah pemberitaan itu yang disampaikan oleh para pemuka agama, para pengajar, para pengkhotbah, dan para pemimpin gereja, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu palsu atau tidak? Lihatlah, ujilah buah dalam kehidupan dan berita yang kita dengar. Yang berikut adalah perhatikan ketergantungan mereka kepada Alkitab. Apakah mereka tergantung kepada Alkitab atau tidak? Nanti Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Nah, dalam 2 Yohanes 1 ayat 9-11. Mari kita dengar. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata salam. Kata salam bukan berarti menyapa, tetapi salam berarti bergaul erat dengan dia. Sebentar lagi, ketika Anda makin lama bergaul, sebentar lagi Anda akan di bawah, akan dipisahkan dari Injil. Dan Anda telah tergerus oleh sekularisme yang diajarkan oleh para pemimpin agama, para pemuka agama yang palsu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah bagian yang kelima yang bisa kita gunakan untuk menangkal atau menaklukkan sekularisme. Saya baca lagi. Ajaran pemuka agama bukan untuk dijalankan,
tetapi untuk diuji. Apabila sesuai dengan Injil, sesuai dengan firman Tuhan, baru kita menjalankannya. Siapakah yang harus mengujinya? Yang harus mengujinya adalah saudara sendiri. Saudara dalam komunitas saudara. Saudara sendiri sebagai orang percaya dalam kelompok PA. Dalam pertemuan-pertemuan rohani. Kita bisa berdiskusi, kita bisa bertanya. Untuk menemukan firman Tuhan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah sampai pada bagian akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini. Marilah kita waspadai sekularisme yang melanda hidup kita. Yang melanda dunia hari-hari belakangan ini. Kita jangan beralih dari kebenaran firman Tuhan, dari Alkitab, dari iman kita kepada Tuhan. Kita jangan beralih dari situ. Tetapi ingatlah kita akan menghadapi tantangan. Kita akan menghadapi godaan. Kita akan menghadapi kesulitan. Kita akan menghadapi penderitaan untuk mempertahankan itu. Mungkin fisik, mungkin badani, mungkin emosi, penderitaan akan terjadi. Tetapi barang siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan memperoleh mahkota yang telah disediakan oleh Tuhan baginya. Tantangan sekularisme dapat ditaklukkan bersama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang mendampingi kita, yang memelihara kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Saya undang kita berdiri, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami telah belajar tentang sekularisme yang melanda hidup kami, yaitu gerakan yang berupaya memisahkan kami dari kebenaran firman-Mu yang dunia telah lakukan pada hari-hari belakangan ini. Tetapi sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan, bahwa setiap kami yang berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu, kami tetap akan dapat berdiri kokoh, sebab Tuhan tidak pernah berubah di dalam mengasihi, dalam mencintai, dalam melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran yang indah pada hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan-Mu, ke dalam penyertaan-Mu, ke dalam perlindungan-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami taruh di dalam tangan-Mu, dalam tangan perlindungan-Mu. Sebab kami tahu di dalam Tuhan, kami menemukan segala sesuatu kebenaran, kebutuhan, untuk kami boleh beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Pada waktunya Tuhan datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu terus beracara dalam kehidupan masing-masing kami dimanapun kami berada. Dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengar meneguhkan kami untuk percaya sepenuhnya, sesungguhnya, tidak beralih kepada yang lain, hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima seluruh kebenaran firman-Mu hari ini. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita senantiasa. Haleluya. Amin.